Rapat Badan Legislasi atau Balik DPR membahas syarat umur calon kepala daerah dalam revisi Undang-Undang Pilkada. Balik menggelar rapat sehari usai putusan MK yang mewajibkan syarat umur calon kepala daerah dihitung saat pendaftaran. Rapat Badan Legislasi DPR menyepakati batas usia calon kepala daerah dihitung saat pelantikan merujuk dari putusan MA. Lanjut. Pimpinan ini setuju atas apa ini pimpinan? Yang pilihan MK, Mahkamah Agung putusan kan ada 2 putusan pengadilan. Fraksi PD sudah kita kasih kesempatan ngomong. Fraksi yang lain kan juga punya kesempatan untuk ngomong. Punya hak yang sama. Oke, terus yang diputuskan apa? Merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. Mayoritas. Sudah dihitung per fraksi pimpinan? Siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju? Udah kelihatan dari tadi itu. Tadi kalau nggak salah baru 2 yang ngomong. Silakan lanjut. Pak Ketua. Pimpinan? Ya nggak perlu mengatur fraksi yang lain. Yang penting fraksi PD sudah menyampaikan pendapatnya. Fraksi lain menyatakan persetujuannya, ya urusannya fraksi lain-lain gitu kan. Saya kira fair aja kan. Kita kan tidak Pimpinan, saya kira kita lanjutkan supaya bisa kita bahas di selanjutnya, pimpinan. Usai Wakil Ketua Balik Ahmad Baidowi meminta persetujuan terkait syarat batas usia pilkada saat pelantikan, fraksi PDIP mengajukan protes. PDIP mempertanyakan siapa saja yang setuju terkait syarat umur untuk ikut MA, bukan Mahkamah Konstitusi. Bahwa pengaturan mengenai persyaratan batas usia minimum calon kepala daerah tidak mengalami perubahan mulai dari berlakunya Undang-Undang 22 2014 sampai dengan Undang-Undang 10 2016, yaitu berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Terkait dengan syarat usia dimaksud, selama tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pembatasan usia dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, hal demikian berarti konstitusi atau hukum dasar menyerahkan penentuan batas usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, batasan persyaratan usia minimum dianggap sebagai bahagian dari kebijakan pembentuk undang-undang. Persyaratan minimum tersebut harus dipenuhi ketika seseorang ditetapkan sebagai calon. Tidak hanya usia minimum, semua persyaratan dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang 10 2016 harus dipenuhi pada tahap pencalonan. Dalam hal ini, sebagaimana permohonan aku, ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang 10 2016 mengenai syarat minimum usia calon kepala daerah harus dipenuhi apabila seseorang mendaftar untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon kepala daerah. Syarat umur calon kepala daerah diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Pilkada, minimum berusia 30 tahun untuk Pilgub dan 25 tahun untuk Pilwalkot. Dalam menangani perkara uji materi batas minimum umur atau batas usia calon kepala daerah, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa syarat itu harus dipenuhi saat pendaftaran. Sementara putusan Mahkamah Agung memutuskan bahwa syarat batas usia minimum berlaku saat pelantikan. Putusan terkait batas usia minimum calon kepala daerah bisa berpengaruh kepada Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Jika mengikuti putusan MK, Kaesang yang berusia 30 tahun baru pada Desember nanti berpotensi tidak bisa mengikuti pemilihan gubernur. Namun, jika mengacu putusan MA, Kaesang masih berpeluang untuk berkontestasi di pemilihan gubernur. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Presiden Jokowi menyebut menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara terkait revisi Undang-Undang Pilkada. Jokowi enggan menjelaskan lebih lanjut terkait polemik batas usia calon kepala daerah, termasuk ambang batas suara partai politik dalam mengusung calon kepala daerah. Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Syarat batas usia minimum atau syarat umur hari ini dibahas di rapat Badan Legislasi DPR RI usai sehari sebelumnya Mahkamah Konstitusi memutuskan syarat itu harus dipenuhi saat pendaftaran pilkada bukan saat pelantikan. Benarkah ini memberikan angin segar untuk Kaesang? Kita bahas bersama Intan Fauzi, anggota Balik DPR RI dari fraksi PAN. Namun beliau tadi berhalangan untuk ikut serta karena akan kembali rapat kabarnya. Dan kita masih bersama dengan Zainal Arifin Mukhtar, pakar hukum tata negara dari UGM. Selamat malam.
Mbak. Sayang sekali Mbak Intan tadi nggak bisa bergabung, Mas Uceng. Saya langsung ke Anda aja. Jadi kalau tadi saya sempat berdiskusi sama Pak Firman Subagio dari Balek, beliau menyatakan sebetulnya tidak terlalu banyak revisi, bahkan beliau mengklaim ini mengikuti putusan MK, tapi faktanya ada batas usia yang kemudian diubah yang seharusnya ketika penetapan calon, bukan saat pelantikan, tapi kemudian diubah menjadi saat pelantikan. Menurut Anda bagaimana soal ini? Sebenarnya begini ya, yang pertama tidak ada kewajiban untuk mengubah undang-undang sebenarnya pasca putusan MK. Karena putusan MK itu sudah berlaku self-executed, dia bisa mengeksekusi dirinya. Untuk menyesuaikan administratif silahkan. Tetapi kalau kemudian untuk membuat berhadap-hadapan dengan putusan MK itu yang bisa bermasalah dan bisa kita perbincangkan secara panjang. Yang kedua, saya kira saya agak bingung ketika tadi kalau dinyatakan bahwa sebenarnya mengikuti putusan MK. Karena kalau kita lihat khususnya soal batas usia ini terjadi perbedaan mendasar sebenarnya. Saya harus ingatkan ya supaya orang paham ini bukan soalan membenturkan putusan MA dengan putusan MK. Harus diingat putusan MA itu lahir pengujian terhadap PKPU, peraturan KPU terhadap undang-undang. Ya, jadi bahasa undang-undang itu apa, yang menuliskan 30 tahun, lalu PKPU menuliskan apa, itu yang dibawa pengujiannya ke Mahkamah Agung. Sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan putusan untuk mengatakan 30 tahun yang dimaksud dalam undang-undang itu adalah saat pelantikan. Itu kan yang Mahkamah Agung lakukan. Berbeda dengan yang diuji di MK. Kalau yang diuji di MK, akibat adanya putusan Mahkamah Agung itu, orang membawa ulang pasal yang kemudian dikatakan Mahkamah Agung, menerjemahkan pasal itu untuk menguji pasal di PKPU, itu diuji ke MK. Lalu MK bilang, enggak. Yang benar itu membacanya bukan melalui pelantikan, tetapi melalui penetapan calon. Nah, ini dua hal yang berbeda nih. Putusan Mahkamah Agung itu sebenarnya bicara hierarkisitas. Benar nggak aturan PKPU terhadap bunyi undang-undang? Putusan MK itu membenarkan, itu menguji apakah bunyi undang-undang itu konstitusional atau tidak. Jadi levelnya nggak sama nih, bukan dua level yang sama nih. Karena dia bertarung di dua hal yang berbeda. Nah itu yang saya kagetkan ketika DPR kemudian seakan-akan memperhadapkan dua putusan itu, lalu kemudian melakukan voting untuk memilih mana yang dipakai. Padahal ini kan bukan begitu tuh. Harusnya kita bicara soal konstitusionalitas, karena undang-undang itu adalah penerjemahan dari maksud konstitusi. Nah, itu yang paling membingungkan menurut saya dari cara membenturkan antara putusan MA dengan putusan MK. Bagi saya, setelah MK mengatakan bahwa maksud undang-undang yang konstitusional adalah begini, dengan demikian MA sebenarnya kehilangan penafsirannya terhadap bunyi undang-undang pilkada. Gitu. Nah gini kan Mas Uceng, ketika kemudian sekarang sudah dibahas di Balek, sudah diputuskan, kemudian nanti akan dibawa ke paripurna dan nanti akan muncul berbentuk undang-undang, mana yang lebih kuat? Putusan MKK atau yang ini yang baru disahkan? Saya ingin mengatakan begini ya. Pertama, kalau kita tanyakan sumber hukum, saya kira putusan pengadilan itu juga sumber hukum. Ya, semua orang mahasiswa Fakultas Hukum tahu itu. Itu namanya vonis. Bahkan kalau Anda mau baca baik-baik, misalnya Undang-Undang 30 tahun 2014 meniadakan atau kemudian melawan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan tetap mengeluarkan sebuah keputusan atau tindakan yang berbeda dari putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, itu adalah perbuatan melawan hukum loh sebenarnya. Apalagi dalam konteks ini bukan hanya pengadilan biasa loh ini. Ini adalah pengadilan konstitusi. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh DPR itu sangat besar sebenarnya kemungkinannya untuk dikatakan melakukan pembangkangan terhadap konstitusi. Karena kemudian berhadap-hadapan dengan bunyi
eh, apa penafsiran Mahkamah Konstitusi. Nah, maka yang kedua, kalau ditanyakan mana yang lebih kuat dan mengikat, undang-undang ataukah kemudian penafsiran MK, ini tergantung memang. Kita melihatnya dari sisi apa. Kalau kita lihat dari sisi jenis putusannya, jelas saja orang bisa memperdebatkan apakah putusan pengadilan itu bisa berbeda dengan bunyi undang-undang. Tapi harus kita ingat loh, posisi MK itu adalah interpreter of the Constitution. Dia adalah penafsir dari konstitusi. Mau bisa diperdebatkan salah benarnya, tapi ketika dia memutus, itu adalah tafsiran konstitusi yang dipegang saat ini. Dan harusnya menjadi rujukan. Ini sekedar untuk mengingatkan sikap yang berbeda 180 derajat bagi para tuan dan puan di DPR ketika putusan 90 undang-undang MK, undang-undang Pilpres berkaitan dengan pemilu, undang-undang pemilu. Putusan 90 dulu ketika dalam kasus Gibran, mereka taat setaat-taatnya kan. Nggak ada perdebatannya. Malah mereka menerima sebesar-besarnya dengan lapang dada. Kok bisa ini, itu kemudian berbeda. Pernah termasuk Pak Jokowi sendiri kan. Ketika begitu ada putusan MK yang menyenangkan hatinya, itu biasanya dia menyampaikan putusan MK itu berlaku, harus kita taati. Itu kan selalu disampaikan tuh berkali-kali. Putusan MK. Nah, tetapi ketika yang seperti ini tiba-tiba pernyataannya adalah semua lembaga harus kita hormati. Berbeda-beda gitu. Itu yang saya mengatakan inkonsistensi yang sebenarnya berbahaya dalam prinsip demokrasi kita. Jadi final and binding dengan terjemahan yang berbeda begitu, tergantung situasinya. Nah, kalau saya bilang cherry picking para politisi kita, baik Pak Presiden maupun DPR, ini cherry picking banget nih. Ya, kita dulu dengan segala penolakan terhadap putusan 90, ketika MK sudah menyatakan Gibran bisa ikut, kita taat. Biar bagaimanapun. Bahkan kemudian kita bisa tahu bahwa Pilpres terjadi berantakan dengan inkonstitusionalitas yang, tapi tetap kita anggap, kita terima sebagai sebuah kenyataan hukum. Tetapi sekarang ini kan berbeda. Terakhir gini. Karena kan punya logikanya sendiri. Mas Uceng, singkat saja terakhir. Pemerintah sudah menyatakan sikap bahwa akan mengikuti apa yang diputuskan oleh DPR, bukan apa yang diputuskan oleh MK. Ini pernyataan Hasan Hasbi tadi. Bagaimana kemudian nanti KPU menerjemahkan hal ini? Singkat saja. Saya kira baik pemerintah dan DPR tidak berkata di wilayah hukum. Ya, dia berkata pada wilayah kepentingan politik. Dan ini sebenarnya diamini sama oleh KPU. Karena beda banget perilaku KPU terhadap putusan 90 yang langsung menerima, bahkan langsung mengubah PKPU menuju ke sana, bandingkan dengan ini yang kemudian dia berlagak untuk kemudian tanya dulu, konsultasi dulu. Itu kan cara yang sangat berbeda saya kira. Yang kedua, ini harus kita ingatkan betul, ini cara yang sangat ugal-ugalan untuk mengubah sebuah undang-undang. Kapan konsultasi publiknya? Coba tanyakan kepada tuan dan puan di DPR dan pemerintah. Kapan Anda berbicara ke publik, nanya soal apakah perubahan ini benar atau tidak? Meaningful participation dilanggar sebenarnya dengan perubahan macam ini. Kita tunggu nanti paripurnanya DPR seperti apa hasilnya. Kita juga tunggu nanti KPU kemudian nanti mana yang kemudian akan digunakan untuk menetapkan pasangan calon di Pilkada. Terima kasih Mas Uceng. Zainal Arifin Mokhtar sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia. Malam sehat-sehat selalu.